Saudara, siapa yang sangat diberkati? Woi, saya sangat diberkati oleh semuanya. Mulai dari pujian yang berkata, mari menabur, saudara jangan takut menangis, karena kita akan menuai dengan sangat ajaib. Saudara, saya sangat diberkati dengan Ibu Deborah Puji yang berkata, saudara, pengertian dan wadah sangat penting. Sangat penting. Tahun ini saudara harus punya wadah besar dan roh pengertian. Tapi saya lebih lagi diberkati oleh Pak Kris, saudara ya. Saudara ingat satu, jangan suka tidur ya. Saudara kerja keras, artinya pakai pakaian kekuatan, pakai pakaian kehormatan. Saudara dan semua yang tadi di-sharingkan sangat luar biasa. Saudara, Pak Kris, maafkan kalau sebagian besar jemaat ada di Mahanaim pada waktu pergantian tahun. Jadi bukannya mereka tidur kok Pak, percayalah. Tapi karena sebagian ada di Mahanaim, jadi yang di sini terlalu sedikit. Maaf ya, maaf saudara. Tapi saya senang sekali bahwa di sini diadakan, di sana diadakan, bahkan kalau di banyak tempat diadakan di seluruh Indonesia. Itulah kerinduan saya. Saudara, dan saya ulang lagi apa yang menjadi pesan Tuhan. Pada waktu itu saya sudah sampaikan di Mahanaim, tapi saya akan lebih dalam lagi di tempat ini. Karena saya mau saudara, pesan Tuhan ini benar-benar tertancap sampai kita melewati 2022 dengan sangat kuat. Amin. Oke, mari tolong CH, tolong dipasang. Saudara, yang pertama, saudara, dunia berkata tahun ini adalah tahun ke-8. Tapi saudara harus dengan sangat iman yang tadi Pak Kris katakan, mengatakan bahwa ini tahun kegenapan. Amin. Saudara, mari kita semua teriak tahun kegenapan 2022. Sebutkan satu-satu ya. Nanti saya sama yang bagusnya aja, yang jeleknya nggak usah disebut. Ya, nah kita akan imani dan kita percaya ini akan menjadi kenyataan. 3, 2, 1. Tahun 2022, tahun kegenapan, tahun resepsi, tahun Kristus, tahun pengertian, tahun keselamatan. Amin. Amin. Oke, yang pertama kegelapan, saudara. Saudara, saya tidak peduli dunia ngomong apa. Tapi tahun ini semua destiny saudara harus genap. Saudara coba pulang, ambil waktu. Janji Tuhan apa dalam hidupmu, destinimu apa dalam hidupmu, angkat di hadapan Tuhan. Pompong baru hari kedua. Misalnya nih, saudara di sini pernah merasa atau dapat doa, saudara adalah penginjil. Saudara harus bilang, Tuhan, tahun 2002 akan menjadi tahun di mana saya akan menginjil ke seluruh Indonesia. Saudara, mungkin di sini ada Bapak Prof, ya. Saudara itu pernah dinubuatkan, saudara, bahwa beliau akan membawa sangat banyak orang kepada Kristus. Bahkan saudara, beliau melihat penglihatan, ya kalau saya salah nanti mohon maaf duluan. Saudara, menarik banyak orang di belakangnya, saudara ya, untuk saudara melewati badai dan membawa kepada Kristus. Saudara, mari berkata, Tuhan, ini mimpi, janjimu tahun ini harus jadi kegenapan. Amin. Tapi ada berkat-berkat lagi yang dijanjikan. Misalnya Tuhan janji saudara diberkati rumah baru. Dan saudara bilang gak kontrak lagi, tapi rumah saudara angkat di awal tahun. Dan berkata, biar tahun ini Tuhan rekayasa, paksa, atur, tarik, sampai aku melihat kegenapan. Amin. Saudara, ada beberapa orang, saudara termasuk dulu di tempat ini, saudara sempit. Nah, cuma segini, betul ya Bu ya. Dan saya ngotot bilang gak bisa tidak, harus diperbesar. Harus diperbesar. Saudara, kemarin saya baru pemberkatan rumah dari Pak Fendi. Pak Fendi itu tak suruh, tak paksa renovasi rumah. Rumahnya itu kecil banget saudara. Cuma ada 2 kamar dan 2 kamarnya itu cilik banget saudara. Sedangkan setiap minggu, setiap kali Sabtu, orang banyak sekali nginep di tempat dia. Saudara enggak pernah berani. Sampai saya paksa bilang begini, pokoknya ya, renovasi jadi 3 tingkat. Pokoknya saya bilang wajib. Saya bilang kamu enggak punya iman, pakai iman saya. Tapi melangkah.
Saudara, dan ajaib, rumahnya terenovasi sampai lantai 3. Dan dia bilang, Bu, kok bisa ya? Padahal ya saya ini cuma punya uang sedikit. Dan ujungnya habisnya sampai se-M. Tapi kok bisa ya, Bu? Kok ujungnya ada? Saudara, itu namanya kegenapan. Amin. Jadi coba apa yang saudara pernah dapat dari Tuhan, angkat itu di hadapan Tuhan. Dan berkata, Tuhan, paksaku rekayasa sampai aku mengalami tahun 2002 jadi 22, jadi tahun kegenapan. Saudara, tapi yang kedua Tuhan bilang, ya tahun 2021 kita sudah mengalami resesi jadi resepsi. Saudara, tetap pergi berjalan bersaksi dan kita tetap diberkati. Saudara, ini tahun resepsi. Tapi saya mau berkata tahun 2022 saudara akan tetap resepsi dalam soal cinta. Gak ada lagi resesi cinta. Amin. Anak-anak muda gak usah nangis-nangis bilang gini, aduh kok gak ada yang sayang saya ya, kok saya belum punya pacar ya. Saudara, semua akan resepsi. Bukan artinya pacarnya banyak loh. Ya, bukan itu artinya. Tapi kalau di sini nih penuh cinta. Ya, kita merasakan dicintai Tuhan, dicintai banyak orang. Itu namanya resepsi, saudara. Saudara, kemudian yang ketiga, tahun krisis. Saudara, tahun ini orang bilang akan krisis ekonomi. Saudara, krisis kesehatan. Krisis, saudara, kepercayaan. Tapi tahun ini adalah tahun kita berjalan dengan Kristus. Saya berdoa tidak ada satu orang pun yang berjalan dengan kekuatannya sendiri. Seperti yang tadi dikatakan, saudara pakai itu kekuatan. Dari siapa? Dari Tuhan. Pakai itu kehormatan. Saudara, saya suka sekali dengan berkata, manfaatkan. Saya bilang, tahukah engkau kemurahan Tuhan? Bahkan begitu kamu selesai berzina, Tuhan sudah mengampuni. Perkara kita minta ampun itu supaya legal. Tetapi Dia sudah mengampuni. Pada waktu kamu minta ampun, surat legal keluar, dibebaskan, kemudian dihapus. Waktu saudara bilang, Tuhan, dosaku 10 tahun. Tuhan gini, apa itu? Apa itu? Saya sudah lupa. Bayangkan, ada kemurahan Tuhan, ada penebusan yang disediakan dan tidak dimanfaatkan. Bisa mengerti? Ini yang bodoh siapa ya? Seringkali kita yang bodoh. Saudara, sekali lagi, tadi Pak Kris bilang, kita mesti perang. Tapi jutaan anak Tuhan takut berperang. Loh, kenapa takut berperang? Karena mereka bilang gini, saya gak kuat, Bu. Nanti kalau saya diserang, nanti kalau iblisnya gede. Loh, iblis pasti gede, saudara. Tapi kita tidak pernah berperang dengan kekuatan kita. Sekali lagi, pakai kekuatan itu. Manfaatkan kekuatan Tuhan. Saudara kan lihat keajaiban. Saya masih ingat cerita Joshua waktu kecil. Saudara, Joshua itu aneh. Sayang sama tanaman, sama binatang itu lebih dari normal. Saudara, dan hari itu tanaman kita itu dipotong sama tukang kemang. Saudara, dipotong supaya gak tinggi dan gak memenuhi saudara rumah. Karena itu tanaman yang di luar rumah. Saudara, dia nangis. Dia bilang begini, saudara, tanaman itu kesakitan dipotong. Itu masih 4 tahun, saudara. Terus saudara, dia bawa ketapel. Ya, dia punya ketapel. Sama dia bawa, saudara, pukulan kasti. Dia bilang sama orangnya, turun,
Ya, kalau enggak saya ketapel dan saya pukul. Saudara, tukangnya itu berkali-kali lipat lebih gede, dia baru 4 tahun. Saudara, tapi kenapa tukangnya turun enggak jadi motong? Karena di belakang Joshua, tanpa Joshua tahu, ada papahnya berdiri. Yang membuat tukangnya turun siapa, saudara? Papanya, bukan Joshuanya, saudara. Saudara, dan orangnya turun, orangnya marah-marah. Anak bapak begini. Papanya dari belakang cuma ngedipin mata. Saudara, dan Joshua masuk. Papanya keluarin duit. Dia bilang begini, sudah jangan dipotong sekarang. Besok-besok aja kalau anak saya sekolah. Tapi kamu pulang aja, kasih duit. Beres. Saudara, itu yang harus kita buat. Saudara, seringkali kita berpikir kita harus menghadapi iblis dengan kekuatan kita. Tidak bisa. Tapi biarkan Kristus menyelesaikan bagi kita. Kristus yang bayar. Kristus yang perang. Kristus yang selesaikan. Kristus yang menjawab. Maka tahun ini akan menjadi tahun Kristus nyata dalam hidup setiap kita. Sampai setiap orang akan bisa berkata, aku lihat Kristus dalam hidupmu. Saudara, itu ada kesaksian dari Bill Gates. Bukan Bill Gates sampai Bill Gates, saudara, salah. Saudara, dari Bill Johnson, saudara salah Gates ya. Saudara, hari itu dia seorang hamba Tuhan. Saudara, dia itu sedang jalan-jalan biasa loh, saudara. Tiba-tiba dia ketemu satu anak. Dan anak itu jalannya kayak orang kesandung-sandung, saudara. Saudara, dan tiba-tiba Tuhan bilang sama dia, belikan anak itu kacamata. Dia baru sadar, oh iya ya, ini anak kok kesandung-sandung. Saudara, dan dia bilang, kamu gak lihat ya? Dia bilang lihat, tapi samar-samar. Dia bilang iya. Saudara, akhirnya singkat cerita dia tuntun anak ini bawa ke kacamata. Dan dia beliin kacamata. Saudara, anak ini hidupnya berubah total. Ternyata anak ini dulunya anak yang sangat nakal. Saudara, bodoh di kelas. Orang berpikir anak ini memang susah diatur. Ternyata persoalannya, saudara, dia tidak bisa baca. Karena matanya gak kelihatan. Sejak hari itu hidup anak ini berubah jadi pintar dan sebagainya. Dan bahkan dia jadi hamba Tuhan. Dan pada waktu dia jadi hamba Tuhan, saudara, bertahun-tahun kemudian dia sebut, hari itu aku bertemu dengan Kristus. Karena dia merubah nasibku dengan sebuah kacamata. Saudara, pada waktu kita ini ya, jadi pembawa Kristus. Walaupun Kristus itu gak selalu bentuknya kita ini harus dahsyat, ajaib, supranatural. Tuhan gak suruh hamba Tuhan ini untuk menyembuhkan anak ini. Simple, beliin kaca mata. Dan saya berdoa setiap kita, tahun ini akan menjadi tahun Kristus nyata dalam hidup kita. Saudara, engkau bisa lakukan hal-hal yang sangat simpel. Dengarkan Tuhan. Dan saudara akan jadi berkat sangat besar. Merubah hidup orang demi orang. Hanya karena saudara, engkau berkata, aku ini mau taat. Melakukan apa yang Tuhan mau. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya ketemu seorang waria. Saudara, dan waria ini nangis dan berkata, Bu, tahukah ibu bahwa ibu pernah membuat saya tidak jadi bunuh diri? Saya enggak tahu. Saudara, dan hari itu saya ketemu dia, sudah lama saudara. Sudah mungkin 15 tahun yang lalu.
zaman Pak Agung masih hidup dan sebagainya. Saya ketemu dia, saudara, di satu tempat, saudara, dan saya merangkul dia. Terus dia bilang begini, "Bu, enggak banyak orang mau merangkul waria." Saya peluk aja biasa. Saya bilang, "Why?" Kata pendeta, "Saya ini pendosa dan saya enggak bisa masuk surga karena saya bukan perempuan dan bukan laki-laki. Dan Tuhan cuma menciptakan 2, laki atau perempuan. Enggak ada yang di tengah-tengah." Terus saya senyum, saya enggak ada sesuatu yang profetik, doa sampai orang itu nangis. Saya bilang gini, "Kamu lupa, Tuhan menciptakan malaikat. Dan malaikat itu enggak perempuan, enggak laki-laki. Kamu jangan lupa itu." Saudara, dan saya ketawa, saudara. Jadi buat saya, kamu warga sah kerajaan surga. Karena kamu seperti malaikat. Saudara, dan pada waktu saya ngomong itu, saudara, dia ketawa. "Ibu," ya dengan gayanya kan, "Ibu bisa aja," gitu ya. Saya berpikir, ya tidak ada apa-apa, tidak ada efek. Karena dia jawab dengan simple. Tapi puluhan tahun kemudian, 15 tahun lah, dia berkata, "Hari itu saya di titik mau bunuh diri. Karena saya merasa tidak ada yang menerima saya. Tapi di titik itu tiba-tiba saya tahu Tuhan juga menciptakan saya. Dan saya bisa diterima dalam kerajaan surga." Sekali lagi, saudara, kita bisa menjadi pembawa Kristus dari hal yang sangat simpel. Ya, dan tahun ini Tuhan butuh Kristus-Kristus kecil masuk ke setiap lapangan kehidupan untuk membawa kabar kesukaan. Saudara bisa masuki desa, masuki profesi, masuki saudara pekerjaan saudara. Tiap hari tanya Tuhan. Dan saudara dengarkan bisikan lembut di hati Tuhan. Maka saudara akan menjadi pembawa Kristus. Pembawa Kristus. Yang keempat, ini tahun pengertian. Saudara, tahun 2021 kita biar bagaimana mengalami banyak air mata. Saudara, di tempat ini ada orang tua keluarga yang kehilangan anak yang ajaib sekali. Saudara, jadi itu anak yang ditaksir banyak orang, saudara. Tapi rupanya Tuhan lebih naksir, saudara. Ya seringkali kita seperti itu, saudara. Kita taksir sungguh-sungguh, "Wah, ini keren, ini anak keren banget. Kenapa sih dia bisa begitu keren?" Karena Tuhan bilang, "Karena dia punyaku." Dan Tuhan bawa pulang. Biar bagaimana itu sebuah kengerian. Tetapi kalau kita lewati pengertian itu dengan pengertian, maka kita tidak akan menjadi orang yang marah dan kecewa. Tapi kita akan menjadi orang yang bersyukur. Saudara, sampai hari ini saya bersyukur karena saya kehilangan juga anak saya. Saudara, kalau anak saya lain ceritanya. Saudara, saya kehilangan anak saya yang ketiga, paling ganteng. Saudara, paling putih dari 2 anak saya. Tapi dari dalam kandungan saya sudah feel anak ini. Saudara, dan feeling saya biasanya gak salah. Anak pertama saya tahu jadi apa. Saudara, saya rasa banget di dalam itu, saudara, bahwa anak saya pertama itu kuat sekali tentang Tuhan, tapi juga keras kepala. Saya tahu. Saudara, di dalam itu kerasa banget. Kalau mau apa harus jadi. Itu saudara. Itu kerasa banget waktu saya ngandung Stephen. Dan saudara, benar waktu dia lahir, saudara, itu terjadi seperti itu. Saudara, bayangkan ada anak Kak Puji yang tahu dan beberapa yang kenal. Saudara, hari itu dia dapat pewahyuan simple. Bahwa baju itu melambangkan cover. Dan dia dapat bahwa cover yang paling baik adalah darah Yesus. Dan 4 tahun, saudara, dia gak mau pakai warna lain selain warna merah. Sampai kita orang tuanya itu, saudara ya.
Saudara, kaos, baju dibeliin apapun selain warna merah dia tidak akan pakai. 4 tahun. Dan itu baru umur berapa? 9 tahun. Dia tetap tidak pakai apapun selama 4 tahun. Saudara bisa bayangin gak keras kepalanya sampai hari ini, saudara. Tapi kekeras kepalaan itu membuat dia melakukan banyak keajaiban. Ya, dengan caranya, saudara. Saudara harus sedikit keras kepala kalau saudara mau sukses, saudara. Salah satunya, saudara, saya gak punya uang untuk menyekolahkan dia di saudara London. Mahal, apapun mahal. Saudara, dan hari itu Joshua sekolah di Malaysia. Apapun murah, saudara. Dan dia memang, kami sudah punya perjanjian bahwa kita anak-anak harus sekolah dengan biaya sendiri kalau sudah S2. Saudara, dan Joshua menghitung imannya dan dia pilih sekolah di Malaysia yang semua lebih murah dari Indonesia. Malaysia itu semua lebih murah dari Indonesia. Makanan, kopi, tempat tinggal semua lebih murah dari Indonesia. Saudara, tapi Stephen memilih London yang 10 kali lipat lebih mahal semua dari Indonesia. Saudara bisa bayangin ya, yang namanya ikan goreng dengan kentang di sana itu 20 pound sterling. Saudara, 20 pound sterling, saudara, pound sterling itu 1,20 ribu. Jadi saudara, satu porsi ikan itu pinggir jalan, saudara, itu harga pinggir jalan, saudara ya. Saudara, ikan dengan kentang 400 ribu. Di Indonesia berapa sih, saudara? 40 ribu tuh. Fish street itu 40 ribu. Kalau saudara goreng sendiri cuma 5 ribu. Dan hari itu saya bilang gini, Pak, mahal banget. Dia bilang, enggak apa-apa, saya akan kerja, saya akan sekolah. Kalau perlu saya akan tidur di jalan. Tapi saya harus menaklukkan London. Saudara, dan dia pergi ke sana. Dia kerja di 3 tempat. Dia kerja, saudara, sebagai CS, cleaning service, gereja. Dia kerja, saudara, di tempat sepak bola. Karena dia suka sepak bola, jadi penjual bir. Dia kerja juga, saudara, sebagai mandiin dan nemenin oma-oma dan opa-opa. Tambah satu lagi, dia masih kerja di restoran. Sehari dia bisa kerja, saudara, 12 sampai 14 jam. Dia sekolah. Dan dia pulang bukannya hilang uang. Saudara, ini anak pulang bawa uang 500 juta. Sembari bawa ijazahnya. Tapi kalau saya aja yang lihat gak tega, saudara. Saudara, dia turun 25 kilo. Karena sehari kerja 14 sampai 15 jam. Tapi dia jadi ganteng. Dia bilang, pokoknya aku jadi ganteng kan, katanya ya. Karena turun 25 kilo. Saudara, ini keras kepala. Tapi keras kepalanya membuat hampir semua yang dia buat berhasil. Saya mau berkata, saudara, tidak boleh punya keras kepala kebanyakan. Susah, saudara, kalau kebanyakan. Tapi kalau dikit buat mencapai tujuan, saudara boleh. Anak saya yang kedua, saudara kenal rata-rata Joshua. Saudara, sama anaknya keras, tapi di dalam perut itu kerasa banget. Pengennya perang terus, pengennya khotbah terus, saudara. Jadi saya tahu dia jadi seperti itu. Anak saya yang ketiga, begitu dia lahir tuh saya aneh, saudara. Saya pengen semua yang bagus, semua yang mahal. Bahkan makan itu pengennya terus di restoran yang elit, saudara. Makanan Jepang, wah pokoknya semua yang mahal. Saya sampai berkata gini, gawat nih anak. Ini anak muanjanya kan kayak apa. Saudara, dan kemudian saya juga punya kecenderungan lain. Pengennya apa? Nonton, santai. Pengennya ngobrol sama banyak orang. Dan begitu dia lahir, singkat cerita, dia dibawa pulang Tuhan. Tapi saya tahu
Saya ngerti banget kalau anak itu hidup hari ini, dia akan berbeda dengan keluarga kami. Keluarga kami akan senang kerja, dia akan senang santai. Keluarga kami sukanya hemat, dia akan suka foya-foya. Kalau saudara bilang, Bu kenapa bisa begitu? Mungkin karena dia anak yang dikandung dalam keadaan kami sudah berhasil. Saudara, 2 anak saya dikandung dalam keadaan kami sedang mepet sekali. Berjuang dan berjuang. Sedangkan yang paling kecil saya kandung dalam keadaan papahnya sudah jadi bos. Saya sudah jadi hamba Tuhan yang cukup terkenal. Kondisinya berbeda. Saudara, dan saya bersyukur sampai hari ini. Saya gak pernah pahit. Dan berkata, kenapa Tuhan bawa pulang anak saya? Saya berkata, Tuhan itu terbaik. Seandainya dia ada di sini, saya gak tahu jadinya apa. Saya tahu dia akan jadi anak yang borju sekali. Itu akan terus berlawanan dengan saya. Dan salah satu yang saya hari itu saya tuh pengen ngobrol sama banyak orang. Saya rasa itu anak akan jadi gawat, saudara. Pacarnya enggak tahu berapa puluh nanti, saudara. Saya bersyukur dia ada di sana. Pengertian membuat saudara menghadapi apapun tahun ini dengan mata Tuhan dan bukan dengan mata kita. Saudara, itu yang tadi Ibu Deborah rasakan. Saya mengaku jujur, maafkan ya Pak Kris kalau istri Bapak itu sedikit-sedikit saya suruh. Saudara, little me, betul saudara ya. Laki-laki saya, dikit-dikit saya, betul saudara. Saudara, karena dari banyak orang yang tidak pernah bantah lebih dari 15 tahun itu Kak Puji. Kalau yang lain saya suruh ya. Bahkan Ibu Ruth tuh saya suruh, dia kan ini loh. Bu, gimana sih? Saya gak bisa, saya sibuk. Walaupun akhirnya iya. Tapi pasti ada panjang ceritanya. Saudara, kalau Pak Luki saya suruh, dia selalu bilang gini. Mikir dulu. Ini loh hitungannya. Panjang saudara. Saudara, tapi kalau Kak Puji itu gampang saudara. Saya bilang, Kak tolong kerjain ini ya. Siap. Kak pokoknya kerjain ini ya. Siap gitu ya. Jadi lama-lama latah. Apapun Kak Puji gitu ya. Karena dia paling berkata, ya saudara. Saya berharap kalau saudara punya wadah besar, saudara bisa mewarisi ini dari Ibu Gembala. Untuk selalu bilang ya. Dan saudara akan lihat bagaimana saudara itu dibawa naik dan naik. Saudara, kalau saya mau ngomong jujur, dia bukan yang terpandai. Dia bukan yang terkuat. Dia bukan yang terajaib. Tapi satu saudara, dia orang paling sigap dan berkata iya. Saudara, itu membuat pengertian. Pengertiannya terus bertambah dan bertambah. Saudara, dan beliau naik sangat cepat. Saya berdoa tahun ini hadapi apapun dengan pengertian. Tapi kalau saudara tidak punya pengertian, saudara marah. Kenapa mesti saya? Saya capek. Saudara berkata saya nggak bisa. Saudara ada sejuta penolakan. Maka Tuhan tidak bisa bawa kita ke level-level yang selanjutnya. Mari kita lanjutkan. Yang terakhir adalah tahun keselamatan. Saudara, kesedihan itu macam-macam. Ada orang sedih karena nelongso. Kalau bahasa Jawa, bahasa Indonesianya saya nggak tahu apa. Bahasa Jawa itu asik banget saudara. Setiap sedih aja ada sejuta bahasa. Dan itu masing-masing pas. Saudara, kalau bahasa Indonesia sakit kepala, cuma begitu ya. Bahasa Jawa itu mantap saudara. Ada cekot-cekot, tuh sakit kepalanya beda. Ya, ada keliengan, itu beda lagi loh saudara. Ya, kalau keliengan itu saudara berdiri rada goyang-goyang, itu keliengan. Ya, saudara ada lagi buat sakit kepala, ada kurang lebih 10 saudara ya. Ada yang bilangnya begini, tiba-tiba gelap. Ya, saudara, pokoknya bahasa Jawa tuh asik sekali saudara. Ya, terus saudara, tapi
kalau bahasa Indonesia cuma satu kata buat semua. Nah, ini saya mau berkata kesedihan banyak juga di bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Dan salah satunya yang saya tidak bisa temukan katanya di bahasa Indonesia adalah nelongso. Nelongso itu sedihnya gini loh, gue gak punya rumah. Aduh, kenapa ya orang lain punya pacar saya enggak? Kenapa ya? Ya, saya ini harus menderita, lahir, muka jelek, hitam lagi gitu ya. Itu nelongso namanya, saudara. Tapi kalau yang namanya keselamatan adalah kesedihan karena pertobatan. Kalau saudara bertobat dengan sungguh-sungguh ya, tidak ada satu orang pun yang tidak sedih. Pasti akan keluar air mata dan berkata, Tuhan maafkan, aku ini melakukan banyak. Aku ini sia-sia pakai waktuku main game terus. Tuhan ampuni, aku pakai duit buat yang gak benar. Tapi kesedihan itu membawa pertobatan, bukan nelongso yang gak benar. Saya berdoa tahun ini, tolak kesedihan yang tidak berguna. Tapi biar hidup kita menjadi pembawa keselamatan. Amin. Ke banyak orang, kabarkan berita keselamatan. Saudara, satu kata gak akan kembali dengan sia-sia. Ayatnya berkata firman tidak pernah kembali dengan sia-sia. Saudara pergi ke tukang beca dan ketemu dan bilang gini, Pak, kalau kepepet sebut nama Yesus, saudara, gak akan kembali dengan sia-sia. Saudara, bahkan hari itu saya berkata buat beberapa orang, siapin lagu. Dan kalau lampu merah, ya, pasang lagu itu keras-keras. Sampai buka kaca, sampai yang di luar dengar. Udah itu aja kalau kamu gak berani bersaksi. Saudara, dan beberapa orang itu melakukan. Saudara, itu beberapa orang sampai diketok. Saudara, dan dia bilang, Bu, itu lagu apa? Tadi sepanjang lampu merah, lagu itu membuat saya nangis. Dia siapin lagu khusus cuma diulang-ulang. Tuhan peduli, Tuhan mengerti. Waktu itu zaman lagi ngetren tuh lagunya Jeffrey. Tuhan mengerti, Tuhan peduli. Itu aja bikin orang bertobat. Ada satu cerita yang ajaib, kesaksian saya mungkin sudah berapa kali ceritakan, tapi saya mau berkata, sesimpel apapun firman tidak pernah kembali sia-sia. Saudara, ada seorang ibu, saudara, dia sudah ibu tua, tinggal sendiri, rumahnya masuk gang. Dan di depan saudara ya, rumahnya itu semua bekundal, semua penjahat, semua preman, pakai rambut kunciran tapi laki, tato. Dia gak berani bersaksi. Tapi setiap kali dia lewat sama mereka, dia akan nyanyi sekeras-kerasnya. Saudara, dia nyanyi apa aja. Saudara, dan hari itu gak tahu kenapa dia kehabisan lagu atau saya gak tahulah kenapa. Saudara, dia nyanyi di doa ibuku, namaku disebut. Saudara, dan dia jalan sembari nyanyi di doa ibuku, namaku disebut. Padahal dia ibu tua, saudara ya. Dia nyanyi itu, saudara, sekeras-kerasnya. Saudara, singkat cerita, sampai ke rumahnya dia tutup pintunya, tidur. Pagi-pagi ada 2 surat dimasukin di bawah. Dia berkata, satu orang, Bu, saya salah satu orang yang di luar pecandu. Saya dengar lagu itu, saya tidak bisa berhenti nangis. Saya tahu ada ibu saya yang mendoakan saya. Saya cuma mau bilang terima kasih. Saya pulang, saya cari ibu saya. 1 surat lagi. Dia bilang, saya mau bunuh diri. Tapi tiba-tiba ibu nyanyi lagu itu. Tiba-tiba saya ingat keluarga saya. Saya tahu ada ibu saya yang berdoa. Saya tidak jadi bunuh diri. Saudara, sekecil apapun, engkau bisa sangat berperan. Saudara, tapi tahun depan adalah hari-hari seperti Nuh dan Lot.
Saudara, ayatnya mari kita baca sama-sama ayatnya. Saudara, dikatakan pada hari anak manusia dinyatakan, keadaannya seperti zaman Nuh. Orang akan makan dan minum, kawin, begitulah terus menerus sampai Nuh masuk ke dalam bahtera. Saudara, sama lagi diulang. Saudara, orang akan makan, minum, berjual beli sampai ketika Lot keluar dari Sodom. Pada hari itu turunlah hujan api dan belerang. Saudara, saya membaca sangat banyak. Dan katanya tahun ini adalah tahun bencana. Saudara, ada banyak orang yang berkata bahwa tahun ini akan ada gunung Merapi, tsunami, banjir. Tapi saya mau berkata ada janji Tuhan bahwa saudara akan seperti Nuh dan siapa? Lot. Saudara tidak akan terkena banjir, tidak akan terkena masalah. Saudara akan diluputkan. Amin. Saudara pegang janji ini. Tapi ada tapinya. Nuh dan Lot itu mendengar suara Tuhan. Nuh mendengar waktu Tuhan bilang bangun bahtera. Nuh mendengar waktu Tuhan bilang masuk bahtera. Saudara, Lot mendengar waktu Tuhan bilang pergi dari Sodom. Hari ini saya cuma mau pesan, dengarkan Tuhan. Saya berkata pada banyak orang, gak pernah ada cerita ya, gembala belajar suara domba. Saudara pernah lihat gak domba banyak, terus gembalanya yang belajar be 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 be, pernah gitu? Nah, tapi domba yang mengenal suara gembala. Saudara, ada sebuah film, dan film itu baru, bukan film-film kuno ya. Di zaman sekarang, saudara, dombanya disatuin semuanya. Sampai saudara, ini wartawan yang bikin film nanya gini, bagaimana cara kalian memisahkan antara dombanya, domba si A, si B, si C? Mereka senyum. Dia bilang gini, coba deh kamu siul, teriak, pisahkan mereka atau kumpulkan mereka. Ini wartawan coba ya saudara, hei hei hus hus, apapun, dombanya gak gerak. Saudara, tiba-tiba satu gembala, dia cuma bersiul. Oh, bersiul, saya gak bisa bersiul saudara. Saudara bersiul pokoknya ya. Ya. Ibu teman saya itu jago tuh bersiul ya. Saudara, dia menemani saya setiap kali acara radio saudara. Saudara, dan pada waktu bersiul semua beberapa domba langsung mengikuti, terpisah. Satu lagi berdiri. Saudara, dia cuma pukulkan tongkatnya, trak 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 trak. Saudara, beberapa domba langsung angkat kepala, ngumpul, ngikuti gembalanya. Yang sisanya dia bilang, saya enggak usah begitu, saya cuma cetok, cetok, dombanya ngikuti. Dia bilang semua domba mengenal gembalanya. Saudara, domba-dombanya Tuhan benar. Apakah saudara kenal cara Tuhan bicara dengan engkau pribadi? Saudara, saya ini kenal. Di antara saya baca firman, saya baca banyak. Tapi pada waktu Tuhan mulai bicara sama saya pribadi, saya akan mulai nangis. Saya akan mulai ngobrol, saya perdalam. Saya juga kenal dari banyak mimpi saya. Saya tahu mimpi yang dari Tuhan. Saudara, kalau mimpi dari Tuhan buat saya itu selalu penuh dengan pertanda. Tapi setiap orang Tuhan bicara berbeda. Setiap orang. Tuhan kita itu Tuhan yang pribadi. Tuhan bukan Tuhan banyakan. Tuhan pribadi. Coba kenali cara Tuhan menembusi hidupmu. Kenali cara Tuhan memepet engkau.
kenali cara Tuhan, saudara ya. Marah sama saudara. Saudara, Tuhan itu kalau marah gayanya ke tiap orang beda. Kalau Tuhan marah sama saya itu bukan meledak. Ya, kalau dia masih ngomong gini, Iin, nah itu masih nggak marah, cuma keras, menarik perhatian saya. Tapi kalau Tuhan tersinggung, dia akan diam. Dan kalau saya 2-3 hari nggak dapatkan hadiratnya, saya cari firman, dia diam, saya tahu ada perkataan saya yang menyinggung dia. Saya pernah beberapa kali menyinggung Tuhan. Saudara, salah satu dulu saya itu ngomong begini, dan ini menyinggung Tuhan, saya didiemin Tuhan lebih dari 1 bulan. Sampai saya nangis, saya cari Tuhan, saya bilang please. Hari itu Tuhan minta saya melakukan sesuatu dengan cinta. Dan saudara, tiba-tiba saya itu bisa, saya lagi malas melakukan. Dan saya keluar perkataan begini, Tuhan, seandainya saya ini gak hidup di dunia, toh engkau mati buat banyak orang. Jadi engkau gak pernah mati khusus buat aku, tapi engkau mati buat banyak orang. Saudara, itu perkataan nyakitin Tuhan sekali. Karena saya tahu dia menganggap kita itu pribadi. Dia gak pernah mati cuma buat semua, tapi dia exactly menderita untuk tiap dosa kita. Saudara, dan hari itu saya tahu Tuhan gak ngomong satu kata pun. Tiba-tiba dia lenyap dalam hidup saya lebih dari 1 bulan. Saudara, hal yang kedua, saya pernah, saudara, berkata seperti Kak Puji, tapi dalam arti yang negatif. Saya merasa apapun di dunia ini, little me, ya dikit-dikit saya. Saya merasa bahwa kalau Tuhan ya marahinnya ke saya, suruh menahan ini, suruh menahan bencana, ngomongnya ke saya. Dan kemudian saya berkata, Tuhan, kamu punya jutaan orang, kenapa kamu ngeributi saya terus? Saudara, dan perkataan itu membuat Tuhan tiba-tiba hilang. Dan saya sampai hari ini berkata, Tuhan, aku tetap mau jadi orang yang mengerti hatimu. Aku mau jadi orang yang sedikit bisa menanggung bebanmu. Untuk menahan bencana, untuk menginjil, untuk berdiri dan mohon ampun untuk semua yang menyakitkan di dunia. Ampuni kalau aku pernah punya kata-kata sepertinya semua itu beban dan bukan kehormatan. Saya suka sekali dengan apa yang Pak Kris katakan. Pakai baju kehormatan. Saudara, banyak orang pelayanan itu beban. Padahal pelayanan itu adalah kehormatan. Berapa banyak dari kita berkata, kenapa sih aku harus jadi pendoa? Kenapa aku harus pelayanan? Kenapa aku harus capek? Mungkin anak-anak STT berkata, kenapa aku harus ada di desa-desa, tidur susah, makan susah? Detik engkau menolak itu, detik engkau menganggap itu beban, maka baju kehormatan itu seperti kau letakkan dan kau tidak pernah mengambilnya. Tapi hari itu saya bilang, Tuhan, ampuni saya. Sampai kapanpun saya mau jadi orang yang menemanimu. Menemanimu buat turun, menemanimu buat menahan semuanya. Dan buat saya membagi yang namanya makanan, walaupun orang berkata buang uang, itu adalah kehormatan, bukan beban. Ada wartawan datang ke rumah saya dan dia sampai gak berani masuk karena dia pikir pasti salah. Dia bilang, Bu, saya ini pergi ke semua rumah hamba Tuhan terkenal,
Maaf ya Bu, maaf. Gak ada yang rumahnya sejelek ibu dan sekecil ibu. Rumah yang lain itu semua gede-gede dan bagus. Saudara, dan dia bilang, ibu kasih makan tiap bulan, tiap hari. Ibu punya sekolah sebesar itu. Bagaimana rumah ibu sejelek ini? Rumah saya gak jelek lah saudara, tapi lumayan aja. Saudara, luasnya juga cuma 200 meter persegi. Saudara, nggak ada istimewanya. Dan buat banyak orang, itu rasanya nggak mungkin rumah daripada Ibu Iin dan Pak Paul. Karena Pak Paul CEO perusahaan terkenal dengan 6.000 karyawan. Buat mereka nggak mungkin. Dan sampai wartawannya berkata, kalau uang itu yang semua ibu bagi buat perusahaan, bagi buat ngasih makan, buat sekolah. Mungkin ibu sudah punya rumah 1 hektar dengan semua kemegahannya. Tapi hari itu saya berkata, Pak, kalau sampai saya punya rumah 1 hektar dengan kemegahan, itu beban. Bayar listrik, bayar PBB, bersihnya itu beban. Tapi memberi makan orang miskin, melihat anak-anak dari tidak ada masa depan, tidak bisa sekolah. Anak-anak itu punya masa depan sekolah. Itu kehormatan. Itu kehormatan. Di tahun baru ini saya ketemu dengan 4-5 anak. Saudara, dia bekas sekolah di Manaim. Saudara, dia tidak punya uang sama sekali. Tapi hari ini sudah ada yang jadi polisi, ada yang jadi tentara, ada yang pegang perusahaan, ada yang bawa saudara jadi nahkoda kapal. Saudara, sampai pelayaran ke Rusia. Dan saudara, buat saya itu kehormatan. Itu kehormatan. Tapi apakah saudara mau untuk mendengar suara Tuhan? Kalau saudara bilang bangun Bahtera, Tuhan bilang bangun Bahtera, artinya saudara membangun sedikit. Memberi makan itu membangun Bahtera. Memberi masa depan anak itu membangun Bahtera. Saudara membangun Bahtera pada waktu saudara pergi ke desa-desa, memberikan masa depan. Membangun Bahtera. Jangan berhenti saudara. Jangan berhenti. Bangun Bahtera. Saudara, dan saya mau saudara tahu ini rencana iblis. Tapi kita adalah history maker. Saudara, rencana iblis sangat banyak, tapi saya coret semuanya, tolong. Ya. Saudara, ini ramalan-ramalan. Ini cuma sedikit, saudara ya, saya coret semua. Ada bencana, ada api keluar, ini yang diramalin, saudara. Tapi ayatnya berkata, ada banyak ayat, tapi saya pilih 3 ayat. Yang pertama, kita adalah orang yang menjungkir balikkan dunia. Saudara, artinya apa? Dunia hari ini penuh kejahatan. Saudara akan menyebarkan kebenaran. Saudara, dunia boleh berkata, saudara, tahun ini akan ada banyak bencana. Saudara berkata, tahun ini akan ada banyak lawatan. Saudara, dunia boleh berkata, tahun ini kita akan miskin karena sangat banyak hutang yang harus dilunasi. Kita berkata, tahun ini adalah tahun berkat, tahun kemurahan Tuhan, karena tahun penuh dengan rahmat Tuhan. Saudara, itu menjungkir balikan. Tapi butuh diperkatakan. Banyak orang Kristen itu malas ngomong, padahal cuma ngomong. Balik ke tadi yang dikatakan Pak Kris, manfaatkan kebaikan Tuhan. Dengan apa? Berkata-kata. Karena apa yang kau katakan itu yang Tuhan buat dalam hidupmu. Katakan kau akan diberkati.
Bahkan kalau perlu saudara pagi itu bilang, dalam nama Yesus semua roh penghalang berkat kami usir dalam nama Yesus. Manfaatkan malaikat. Malaikat, bawain aku ya, namanya berkat-berkat keajaiban. Kalau saudara butuh order, malaikat cariin order buat saya. Saudara, kalau saudara itu butuh ya, yang namanya saudara misalnya pelanggan, bilang malaikat cariin pelanggan. Saudara, malaikat itu pesuruhnya Tuhan. Mari manfaatkan. Sama kayak begini ya, saya tuh kadang-kadang bilang sama anak saya itu, kamu itu loh. Saudara, Stephen dan Joshua itu dua-duanya tidak pernah mau menyuruh pembantu di rumah kami. Tapi ujungnya jadi saya yang ngerjain, saudara ya. Saudara, dari kecil gak tahu kenapa. Saudara, mereka itu kalau mau makan ya, cuma tinggal manggil gini, Mbak siapin makan. Itu gak mau, saudara. Mereka memilih diam di kamar. Dan nanti ujungnya saya harus datang ke kamar mereka dan tanya, mau makan apa, baru ngomong. Apa mah adanya. Nanti kalau saya ngomong baru terus mereka, ya udah saya pilih yang ini. Jadi ujungnya saya nyiapin. Saudara, ya gak apa-apalah, saya lakukan karena cinta. Sampai hari ini loh saudara. Sampai hari ini kalau mereka datang, kalau Stephen juga datang ke rumahnya di Tangerang. Tapi kalau datang di rumah sama. Dia memilih tidak makan dan menyuruh mbak tuh gak mau, saudara. Saudara, akhirnya saya ke kamarnya dan mengetok dan tanya. Tapi saya suka bilang gini, apa susahnya sih ya buat nyuruh? Tapi mereka gak mau. Tapi sekali lagi saya berpikir, ya itu malaikat tuh sering kali gitu. Kami nganggur. Karena anak-anak Tuhan ini gak ada yang mau nyuruh malaikat. Padahal malaikat diberikan untuk disuruh. Sampai mbak di rumah saya sering bilang begini, Bu, Kokoh dari saya misalnya pelayanan ya, pembantu saya langsung WA. Bu, ibu pelayanan Kokoh dari tadi loh Bu, sudah bangun tapi enggak nyuruh saya apa-apa. Saudara, saya bilang ketok tanya makan apa. Percayalah saudara, nanti kalau mbaknya ketok tanya, Koh mau makan apa? Enggak usah. Jawabnya begitu saudara. Kecuali kalau saya yang datang ke kamarnya dan menawarkan, kan aneh ya. Saya juga nggak tahu itu misteri apa saudara. Tapi sama saudara. Ada banyak anak-anak Tuhan. Mungkin malaikat sampai nanya gini, saya ini disuruh apa? Kok nggak pernah disuruh? Tahukah saudara, minimal satu orang lahir dengan satu malaikat penjaga. Itu minimal. Kalau saudara mulai besar pelayanan, saudara akan dapat lagi satu malaikat pelayanan. Saudara nanti saudara rajin perang, saudara akan dapat lagi satu malaikat perang. Sehingga seringkali satu saudara, satu anak Tuhan itu bisa punya malaikat sangat banyak. Tapi seringkali ada orang-orang aneh, termasuk anaknya Jokowi yang kecil. Kalau saudara pernah dengar ceritanya itu lucu banget. Satu anak presiden itu berhak menerima minimal ya 2 pengawal, 2 pelayan. Saudara tahu anaknya yang kecil dulu kerjanya melarikan diri dari pengawal. Jadi kalau pengawalnya di mana dia berusaha lari saudara. Alasannya simple. Saya nggak suka dikawal. Saya nggak suka dipelototi. Saudara, jangan sampai saudara menyia-nyiakan malaikat. Sekali lagi, manfaatkan. Amin. Itu fasilitas surga. Saudara, kita juga akan menahan. Ayatnya berkata, karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi masih ada yang menahannya. Siapa yang menahan? Kita. Tahan saudara. Tahan dengan bahasa roh, tahan dengan peperangan, tahan dengan deklarasi. Maka kedurhakaan, kejahatan tidak akan bisa bekerja. Saudara, ayo rajin menahan. Karena gini ya, kedurhakaan itu seperti gelombang. Yang kalau saudara tidak nahan,
itu masuk di pikiran semua orang. Jadi saya mau sedikit menerangkan secara ilmiahnya. Saudara, apapun dalam hidup ini bentuknya itu lebih banyak gelombang. Saudara seperti gelombang radio, gelombang HP, gelombang apapun. Saudara, dan gelombang ini akan terus bekerja. Masuk kalau kita diam. Tapi pada waktu saudara deklarasi aja, saudara bilang begini ya, anak-anak saya akan baik, anak-anak saya takut akan Tuhan, anak saya menyintai Tuhan, kami sekeluarga menyintai Tuhan lebih dari HP. Loh, banyak orang itu menyintai HP lebih dari keluarganya loh. Berapa lama saudara ngobrol sama keluargamu dan berapa lama saudara megang HP? Jujur, banyak megang HP atau banyak ngobrol sama keluarga? Megang HP. Kalau saudara tidak mengucapkan itu saja, gelombang HP akan menguasai hidupmu. Saudara, gelombang itu akan menyerang anak-anakmu. Tapi begitu saudara ngomong seperti itu akan mendatangkan gelombang. Membreak. Ini kalau gelombangnya begini, yang satu gelombangnya begini. Membreak. Sehingga gelombang itu tidak mengganggu keluarga kita. Ayo rajin-rajin. Saudara-saudara bisa cek banyak di YouTube dan sebagainya. Gelombang HP ini keluar setiap detik. Dan setiap detik gelombang yang dikeluarkan pertama adalah apa? Pegang HP itu. Saya melihat ini bukan di Kristen, bukan. Saudara, jadi HP-nya ditaruh. Saudara, ini cuma game. Gamenya adalah gini, berapa lama anak-anak sekarang ya tidak bisa tidak memegang HP. Jadi HP mereka ditaruh di dekatnya, tetapi diam-diam pakai CCTV. Saudara dilihat apakah anak ini bisa bertahan tidak memegang HP. Perintahnya cuma sama, bilang begini, selama mungkin kamu tidak memegang HP. Saudara, dan itu percobaan dibuat dari bayi umur 1 tahun. Sampai saudara anak-anak berusia 21 tahun. Ngeri loh saudara. Sampai bayi yang 1 tahun. Begitu ada HP kedip-kedip ya, nyala gambar. Merangkak loh saudara. Ini mainan di sini. HP berbunyi dan kedip-kedip. Merangkak kemana saudara? HP. Termasuk cucu saya. Saudara. Yang remaja sampai umur 21. Saudara, itu ngeri banget. Mereka rata-rata tidak bertahan lebih dari 1 jam. 1 jam, saudara coba nyibukin diri dengan apapun ya, ini bunyi, dengeran SMS masuk, apapun, kedap-kedip. Dalam 1 jam ngambil. Ngeri. Sedangkan kita sama firman Tuhan gak seperti itu. Berapa kali kita dalam sehari menyebut nama Tuhan. Kalau saudara punya HP iPhone, saudara buka deh. Ada berapa detik saudara dalam sehari memegang HP. Ada saudara, membuka HPmu. Dan saudara akan malu saudara. Karena bisa ribuan kali membuka dan puluhan jam. Setidaknya belasan jam membuka HP. Saya berdoa, tahan gelombang itu. Gelombang itu. Dengan deklarasi. Saudara, dikatakan juga, waktunya kita anak-anak Tuhan dimunculkan untuk membinasakan perbuatan iblis. Saudara, ada banyak perbuatan iblis. Saudara, rokok, saudara ya, kemudian narkoba, perzinahan, semua perbuatan iblis. Dan kita ada untuk membinasakan. Saudara mungkin bilang, bagaimana? Dendam, marah, semua dari iblis. Kasih tidak pernah gagal. Saudara, mari tahun ini perbanyak mengasihi orang. Kasih itu akan menembusi sampai kedalaman.
Kadang-kadang ada hari-hari di mana semua senjata sudah habis. Tapi saya bilang kasih tidak pernah gagal. Jangan berhenti mengasihi. Saya punya seorang teman, anaknya kena narkoba 7 tahun. Sudah dimasukkan rehab berkali-kali, jatuh lagi. Sampai akhirnya papa mamanya berhenti masukin rehab, berhenti kasih obat, berhenti nangkep, berhenti macam-macam. Berhenti, sudah sampai di infus cuci darah, gak berhasil. Akhirnya orang tuanya memilih 2 hal, mengasihi dan mendoakan. Saudara, tiap hari papa mamanya keras doa berkata, dalam nama Yesus anakku jadi hebat, jadi ajaib, jadi luar biasa. Saudara, dan tiap kali ketemu dikasihi, dipeluk, dibilang. Jadi kalau mau, saudara anaknya misalnya gini, papa beliin obat saya sakau. Papanya cuma bilang, nak, papa gak bisa beliin obat karena itu meracunimu. Tapi papa akan pegangin tanganmu sesakau apapun. Papanya didorong, mamanya ditempeleng karena dia tidak sadar. Mamanya bilang, nak, hari ini kau tempeleng mama, tapi mama percaya one day kau akan memeluk mama. Terus dia ucapkan kasih. Saudara, 6 bulan. Tiba-tiba anak ini berkata, mah bawa aku dibaptis. Bawa aku pentahiran, cemplungin aku berapa puluh kali. Aku butuh Tuhan. Saudara, dan singkat cerita, hari ini anaknya sudah jadi manajer, bebas sama sekali. Saudara, anaknya bersaksi khotbah di mana-mana, dan dia bilang, yang menyelamatkan saya tidak pernah obat. Maksudnya obat dokter, tidak pernah rehab, tidak pernah, saya sudah dimasukin polisi juga, penjara, dan tidak bisa mengubah saya. Di penjara saya juga dapat obat, maksudnya obat terlarang. Yang menyelamatkan saya adalah doa dan kasih. Saya berdoa tahun ini, kasih kita akan benar-benar mengcover semuanya. Yang terakhir, saya langsung ambil matahari dan perisai. Tadi saudara sudah dengar banyak. Saudara, Mazmur 84 ayat 11. Sebab Tuhan adalah matahari dan perisai. Ya. Saudara, kemuliaan dan kasih ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Tapi saya suka, saudara, terjemahan daripada The Passion. Dikatakan, sebab Tuhan Elohim lebih terang daripada terangnya matahari terbit. Dan dia berkata, saudara, membungkus dirinya di sekelilingku seperti perisai. Ia sangat murah hati, sangat murah hati. Saudara, dengan kasih karunia dan kemuliaan, barang siapa yang berjalan dalam jalannya, saudara, dengan integritas, tidak akan kekurangan satu hal pun yang mereka perlukan. Karena ia menyediakan segala sesuatu yang diperlukan. Saudara, tahun ini biarkan dia membungkus saudara. Kalau kita dibungkus dengan Tuhan, betapa ajaibnya. Hujan kita tidak akan basah. Api kita tidak akan sakit kena. Kotor kita nggak akan kotor. Saudara, kesakitan, ada virus apapun, kita nggak akan kena. Saudara, saya bukan nyombong ya. 2 tahun saudara pandemik. Saya ini bukan orang yang tidak berurusan langsung dengan pasien COVID. Ibu Deborah tahu, saya bersentuhan, berurusan, nempel. Saudara, bahkan suami saya sakit sekamar sama saya. Tapi 2 tahun saya nggak pernah kena. Saya cek, saudara, mungkin reaktif. Saya juga, orang bilang, Bu, ibu nggak kena tanpa gejala mungkin, tapi ibu bawa. Reaktif aja enggak, saudara. Saudara, dan saya tahu ada yang membungkus saya begitu rupa. Bukan karena saya ini super sehat, bukan.
Saya orang normal. Kadang-kadang hajing pilek, saudara ya. Saya bukan orang sakti, kadang-kadang keseleo, kadang-kadang sakit pinggang. Saudara, saya normal, saya butuh tidur, butuh pijet. Tapi saya tahu ada yang membungkus saya sehingga tidak ada, saudara, penyakit yang boleh nempel. Saya cuma mau berkata tahun depan, biarkan dia membungkus saudara. Karena Tuhan sangat ingin untuk saudara menyatakan Kristus. Sepanjang tahun ini jangan takut. Tadi janjinya bilang apa? Saudara tidak akan kekurangan satupun yang saudara butuhkan. Ingat ya, ini janji buat sepanjang tahun ini. Mau kasih, mau damai, mau kesehatan, mau duit, saudara tidak akan berkekurangan satupun saudara dari yang engkau butuhkan. Bukan yang kau inginkan, ya, beda jauh ya. Saudara, saya bisa ingin Ferrari, bisa, nggak pengen sih. Tapi bisa aja ingin Ferrari, tapi itu bukan kebutuhan, beda ya. Saya bisa ingin 1 triliun, itu bukan kebutuhan, ya. Saudara, tapi saudara, yang dia janjikan saudara dan saya tidak kekurangan satupun dari yang engkau butuhkan. Pegang ini, pegang sepanjang tahun ini. Apapun terjadi, dia tidak meninggalkan kita, dia memeluk kita. Tapi ayatnya berkata, untuk siapa? Orang yang melayani dengan integritas. Jadi tahun ini jangan ada yang berhenti melayani. Mari melayani dalam bentuk apapun, sekecil apapun. Saudara, engkau harus melayani Tuhan dalam bentuk masing-masing. Doa, sekolah minggu, saudara melayani para jompo, melayani saudara mungkin dengan lewat sosial media, melayani lewat uangmu. Tapi jangan berhenti melayani dengan integritas. Tuhan Yesus memberkati. Mari bangkit berdiri. Saya suka dengan lagu tadi. Mari saya minta nyanyikan Tuhan setia. Saya minta Tuhan setia. Mari Bu, temenin saya. Ini teman saya nih yang ajaib. Suaranya keren, bersiulnya keren. Ayo Bu, bersiul. Waktu itu bersiul di situ. Penolong yang selalu setia. Dia setia untuk sepanjang tahun ini. Memenuhi keperluanku. Dia setia memegang apapun yang kau butuhkan. Dia mengecewakan. Dia tidak akan mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Dia tidak pernah gagal sepanjang tahun ini. Yang selalu setia. Bapa, biar tahun ini kami hadapi bersamamu. Tahun ini kami jalan bersama Engkau. Tahun ini akan menjadi tahun kegenapan, tahun keselamatan, tahun Kristus nyata. Kami berdoa biar tahun ini gereja ini penuh dengan keajaiban. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Mari angkat tangan dan saya akan ucapkan berkat. Saudara bisa mengaminkan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tahun 2022 tidak ada seorang pun yang sakit di antara kita. Tidak ada seorang pun yang jatuh dan menjadi kecewa. Tidak ada seorang pun yang akan keluar dari jalan-jalan Tuhan. Ini menjadi tahun kegenapan.
tahun sukacita, tahun kelimpahan, tahun murah Tuhan dinyatakan, tahun keselamatan, tahun lawatan terbesar, tahun setiap anak-anak Tuhan naik dan tidak turun, tahun setiap kami menerima yang super banyak, super baik, super dahsyat daripada Tuhan. Ini akan menjadi tahun persatuan, tahun unity, tahun di mana kami melihat semua kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini tahun kami upgrade dalam segala bidang. Kekuatan kami 7 kali lipat. Gereja ini akan menjadi besar 7 kali lipat. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, semua yang terima berkat ini, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus berkata amin 7 kali. Amin, 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 amin.